Halo, halo. Gue mau ngasih tau lo nih. Gue tahu banget kalau di masa-masa pandemi ataupun 2 tahun belakangan ini tuh lagi sulit banget. Dan menurut gue semua bisnis tuh kena dampaknya. Nah, gue mau ngasih tau lo sebenarnya rahasia gue sih ini sebenarnya. Kenapa selama setahun atau 2 tahun ini finansial gue tuh tetap terjaga dan tetap aman. Nah, sebenarnya itu rahasia gue tuh ngejalanin trading option di Oxtrade. Nah, makanya gue mau ngasih tau lo nih. Dan gue sebenarnya pengen berguru sih sama salah satu teman gue, karena setiap gue ngeliat storynya dia jago banget. Dan kayaknya gue belum ada apa-apanya deh, karena gue pengen belajar. Dan hari ini gue harus tahu rumus-rumusnya gimana menjalani trading yang bener, yang baik, yang pinter. Dan ternyata itu memakai emosional. Jadi kita gak boleh main trading karena dasar emosi atau terburu-buru. Makanya gue mau nyamperin dia dan gue pengen belajar sama dia. Jadi gue lupa. Dan dia tuh dari awal ngomong, Nat ini tuh cuan banget. Dan gue tuh gak pernah percaya. Sampai akhirnya gue mencoba dan beneran jadi cuan. Walaupun gue belum sejago dia atau sebanyak itu sih. Cuman it works lagi. Kayak iklan kan, it works. Jadi gue akan ketemu sama dia. Dan gue gak sabar belajar trading sama dia. Nah, gue kan tadi udah ngomong sama lo kalau misalnya gue main Oxtrade trading ini gara-gara temen gue. Jadi awalnya gue mau cerita sedikit kalau gue tuh cuma deposit kayak 4 atau 5 juta gitu, gue lupa. Dan sekarang udah 32 juta 950 ribu. Nah, karena gue ngeliat story temen gue ini yang ngajarin gue tuh handal banget. Ini orang misterius banget sih sebenarnya. Dia tuh jarang keluar rumah, jarang kemana-mana, kerja di depan komputer mulu. Makanya gue pengen belajar dari dia dan gue udah sampai rumahnya. Jadi, let's go. Nah, anjir, akhirnya gue ke tempat guru dan suhu yang katanya sangat-sangat menguasai trading. Sebenarnya dia ini nih orang yang nyokokin gue, tapi gue gak pernah ketemu karena gue selalu ketemu di online. Jadi akhirnya gue ke rumahnya dia. Let's go. Wih, akhirnya kita ketemu juga. Ketemu online. Apa kabar, Bro? Thank you lo udah nyempetin waktu. Iya, halo. Bro, ajarin gue dong trading dong. Oh, bisa. Ya kan? Dalam dulu aja ya. Jadi ini orang nih, gue selalu ketemu di online, selalu chat-chatan, tapi gue nggak pernah tahu orangnya. Tapi dia nyekokin gue untuk main trading dan cukup menghasilkan. Jadi gue pengen belajar lebih pro lagi sama Bro Wiki yang alias kalau terkenal namanya Zeroski. Anjing. Salah. Kenapa Zeroski sih? Ya, jadi ya lu nanya, Lex juga nanya. Ya, jadi Zeroski itu adalah nama b-boy gua. Jadi gue dulu kan atlet b-boy kan. Nah, dipanggilnya ada Zero. Oke, ada lanjutannya namanya Ski. Jadi Ski itu artinya apa? Itu kayak orang deket lah, orang kenal deket. Oke, sob bro. Iya gitu. Oke. Enggak, berarti lu tuh trader apa b-boy? Jadi gue b-boy yang merangkap menjadi trader. Okay. Dan nama lo kan harum banget. Jadi sekarang kesempatan gue untuk belajar banyak sama lo. Iya, sama satu lagi. Kenapa lu selalu kalau gue di Instagram bla 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 Bapukers? Oke, jadi Bapukers ini adalah panggilan untuk para pengikutnya gua, Bro. Oh. Jadi Bapukers itu kan dari kata bapuk. Bapuk itu adalah rusak. Tetapi kita adalah orang-orang rusak yang menghasilkan cuan. Oh. Orang rusak menghasilkan cuan. Yoi. Berarti lu harus ngajarin gua karena gua rusak dan cuan. Iya. Berangkat. Karena emang lu udah gua rusakin. Let's go. Nah, akhirnya gue sebenarnya pengen curhat sedikit deh. Gue itu dipaksa main trading walaupun gue nggak percaya trading. Okay. Tapi gara-gara lu, Nat, lu nggak usah deposit banyak-banyak, 3 juta 4 juta dulu. Benar. Dan sebenarnya menghasilkan menjadi 32 juta. Ini gue nggak bohong. Walaupun emang mungkin gak gede-gede banget karena emang gue bukan yang profesional. Iya. Dan gue senang banget bisa ketemu lo karena lo emang profesional banget. Nah, gue tuh sebenarnya banyak stigma antara teman-teman gue atau orang tua gue atau siapapun teman-teman gue deh ngomong kayak alah forex, trading, apapun itu tuh cuman kayak like a trap atau kayak money game atau apapun itulah ya. Sebenarnya gue pengen tahu deh orang yang bermain trading itu banyak kesalahan kalau dia tuh ingin selalu menang terus ya. Iya, betul. Sebenarnya kesalahan terbesar orang bermain trading itu apa sih? Iya, jadi sebenarnya gini, gue pertama harus jelasin dulu nih ya, apalagi buat subscribers lu, followers lu. Jadi begini guys, kalau misalkan kenapa orang bisa punya stigma kalau misalkan trading itu
ibaratnya bisa jadi money game atau apa, sebenarnya bukan masalah trading ya, tetapi kita harus bisa bedain dulu yang namanya trading dan juga money game. Nah, kalau money game itu biasanya kita member get member. Jadi kita biasanya mendapatkan profit itu bukan dari hasil tradingnya. Tapi dapat profit dari hasil kita mendapatkan member, lalu ada persentase, dan persentase itu dikasih kepada member yang sebelumnya. Jadi kita punya upline dan downline. Sama seperti ibaratnya sama seperti MLM lah ibaratnya. Nah, itu yang disebut money game. Nah, itu yang disebut money game. Betul. Kalau trading itu kita masih ada chance untuk bisa loss. Ya. Berarti orang mesti tahu ya, kalau orang bermain trading jangan berharap untung terus. Nggak bisa. Karena kan itu kan mindset orang ya. Betul. Nah, kebanyakan orang itu sebutnya kan bermain. Dari kata bermain aja itu udah salah. Ya, karena seharusnya kalau kita memang trading, kita sebutnya adalah bisnis trading. Sama seperti yang namanya trading itu sama kayak kita jual beli barang, bro. Misalkan kayak lu nih, lu kan jualan baju nih misalkan. Ya itu namanya trading. Lu ngambil untung dari margin itu dan akhirnya lu profit. Nah, sama kayak yang gua lakukan juga. Jadi gua ini trading saham, forex, futures, crypto, option, semuanya gua tradingin. Nah, itu adalah instrumennya adalah instrumen keuangan di financial market. Nah, contohnya kalau misalnya kita lagi trading Bitcoin, trading crypto, trading forex, sebenarnya kita membeli mata uang tersebut. Nah, begitu mata uang tersebut naik dan kita mendapatkan keuntungan. Nah, tetapi kalau ternyata mata uang itu turun dan kita mengalami kerugian. Nah, makanya kenapa banyak orang yang merasakan rugi itu sebetulnya karena orang yang terjun di financial market atau trading itu mereka nggak tahu resikonya. Jadi mereka cuma fokus kepada profit, tapi dia nggak tahu kalau misalkan di dalam trading itu ada resiko. Kalian bisa rugi. Itu menurut tuh problem yang bikin stigma masyarakat atau orang-orang yang salah ya. Betul, yang salah. Ya kan? Pokoknya kalau trading harus menang, pasti menang. Iya, enggak juga. Karena yang namanya trading itu kan sama kayak kita bisnis. Kita buka restoran, itu awal-awalnya kita udah rugi loh. Sewa tempat, bayar karyawan dan lain. Nah, itu sama. Dekor, bla bla bla. Itu sama. Makanya kita sebagai trader itu kalau kita ibaratnya kita punya toko, sebenarnya kita punya tokonya adalah kita menumpang kepada si broker. Nah, itu kita menumpang kepada si broker. Nah, si broker itu biasanya kenain charge. Nah, itu di situ adalah komisinya. Jadi sebenarnya kita sama berbisnis juga. Ngerti gue. Iya. Nah, kalau misalnya gue tanya dari semua trading, gue sempat ngomong off cam option yang paling enak, Nat. Iya. Kenapa? Iya, jadi waktu itu ceritanya Onat nge-DM gua. Bro, tolong dong ajarin gua yang lu trading itu apa. Nah, jadi gua bilangin, Nat, ini high risk, high return. Itu adalah binary option atau option trading. Nah, tetapi sebetulnya option trading ini kalau menurut gua ada orang yang bilang financial betting, ada mungkin yang gambling, macam-macam. Sebetulnya secara grafik itu sama, bro. Jadi grafiknya itu adalah grafik forex, crypto dan lain-lain. Nah, masalahnya ini kalau binary option ini adalah forex yang dipercepat. Jadi perdagangannya itu bisa dari 1 menit sampai dengan 15 menit. Betul. Nah, jadi sebenarnya binary option ini bagus, tetapi bukan untuk pemula. Nah, makanya kenapa dari pas waktu lu bilang, gue mau yang profitnya cepat, gue mau yang cuannya ya lumayan kayak lu lah gitu. Nah, makanya gue anjurin, boleh tapi lu belajar dulu resikonya. Akhirnya kita kan belajar mentorship, zooman bareng-bareng. Dari situ akhirnya gue ajarin lu gimana cara trading. Dan lu profit kan? Dan gue profit. Walaupun belum cukup banyak, tapi profit. Nah, sebenarnya kalau kita trading, goalnya kita itu adalah kita profit, bukan cari kaya, bro. Kita profit. Iya, kebanyakan orang pengennya tuh cari kaya, pengen untung instan. Padahal nggak ada. Sedangkan lu aja belajar sampai berbulan-bulan. Benar. Nah, itu dia, bro. Karena mungkin mereka halupin kayak lu, karena lu kan dapat penghargaan nih. Itu penghargaan apa sih? Iya, jadi ini gue dapat dari challenge. Ya, ini ngerubah saldo dari 10.000 US dollar jadi 100.000 US dollar. Bentar. Berarti lu dengan modal 10.000 US dollar become 100.000 US dollar itu kisaran 1,2 M. Anjir. Dalam waktu 1 bulan. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini plates-nya dari Astronaci. Kalau kalian tahu Astronaci lah, inilah plates-nya. Gitu. Astronaci itu adalah keilmuan astrologi dan Fibonacci. Gitu. Jadi gua salah satu murid yang mewarisi ilmu itu juga, dan gua belajar sama mentornya. Halo Pak Gemah ya. Ya itu dia. Jadi ya dari situlah akhirnya gua mendalami bidang trading juga. Seluruh instrumen trading juga. Berarti trading ini bukan cuma masalah gambling ya? Bukan. Menurut lu
the key of success seorang trader itu apa? Menurut lo? Konsistensi, dedication, fokus kepada resiko. Oke, jangan cuma mikir untung aja. Betul. Nah, kebanyakan trader yang salah ini ketika awal mereka ngambil posisi trade, yang mereka fokuskan adalah profitnya dulu. Sedangkan kalau kita sudah mengarah ke professional trader akan berfokus kepada resikonya dulu. Nah, contohnya kayak lu kemarin trade kan, lu fokus week gua per trade cuman boleh berapa nih? Kan gue bilang start dari 10.000 dulu. Betul. Nah, berarti setiap 10.000 itu lu udah harus siap, itu siap hilang gitu. Itu siap hilang. Nah, bukan siap menang kan? Bukan, siap hilang. Siap nah, hilang. Jadi dari situ dulu. Nah, kebanyakan orang pengennya dari 10.000 ini langsung profit 82%, 90%. Nah, itu nggak bisa. Itu udah salah di mindset ya? Salah di mindset. Karena pengen untung cepat, padahal enggak. Gitu. Tadi gue juga off cam ngobrol sama beberapa geng lo yang di sini. Kalau kripto itu bakal jadi future yang menggantikan mata uang. Is it true? Kalau prediksi lo aja, prediksi lo. Yes. Why? Karena kripto ini memiliki sistem yang berbeda dengan sistem keuangan di dunia saat ini. Jadi kalau di kita biasa kita menggunakan fiat money itu seperti US dollar, rupiah, euro, itu kita masuknya adalah centralization finance. Jadi ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya adalah bank sentral. Tetapi kalau kripto itu decentralization finance. Jadi tidak ada regulasi yang mengaturnya. I see. Jadi mata uang bisa naik itu karena adanya supply and demand. Nah, di situ loh jauh lebih transparan. Nah, itulah mengapa gua bisa bilang kalau kripto itu akan menjadi masa depan. Crypto is a future. Yes. Lu yakin itu? Gue yakin itu. Karena kan banyak orang kan yang kayak meragukan ya, kripto pasti begini. Tapi menurut lo crypto is a future untuk menggantikan mata uang? Kalau menggantikan sebenarnya enggak. Belum. Berbeda fungsi aja. Ini tuh kayak mobil listrik sama mobil bensin. Betul. Kayak gitu ya. Tapi udah ada belum negara yang emang menginikan melegalkan? Melegalkan? Ada, El Salvador. Jadi dia sudah merubah mata uang itu menjadi Bitcoin. Sumpah lo? Yoi. Anjir. Udah proven tuh ya? Udah proven. Betul. Jadi in the future menurut lu kripto bakal lebih apa? Iya, betul. Karena di negara kita aja di Indonesia kripto ini sekarang masuknya adalah komoditas. Jadi orang-orang bisa bebas legal mentradingkan kripto. Gitu, tetapi belum dijadikan mata uang karena kan kita sudah punya mata uang. Nah, tetapi dijadikan komoditas untuk kita bisa tradingkan. Sekarang sebelum gue belajar biar hatam kayak lo, gue pengen punya last question deh. Menurut lu saran apa atau biar orang yakin kalau trading atau profesi trader itu ya bisa menjanjikan, tidak seperti stigma orang yang kayak udah pasti kalah, udah pasti ini. Menurut lu what? Ya, jadi yang harus dilakukan adalah pertama kali buat pemula nih ya, buat pemula terjun ke financial market atau ke bidang trading, itu harus ketahui dahulu instrumen apa yang ingin ditradingkan. Instrumen apa yang harus ingin ditradingkan? Banyak nih, ada saham, forex, futures, crypto, option. Pilih dulu. Nah, ini sesuaikan dengan profil resiko dulu. Nah, kalau yang mau profitnya cepat, ya option trading. Yang paling low risk? Deposito, saham. Itu paling low risk. Lalu ada forex dan crypto. Yang kedua ini. Nah, tentuin dulu guys. Jadi kalau udah tahu, barulah di sana kita mulai cari dulu nih sekuritasnya atau brokernya. Nah, apakah broker itu terregulate atau tidak? Itu harus searching dulu. Setelah itu baru belajar. Cari mentor lah. Kok kayak lu kan beruntung langsung dapat mentor. Mentornya dapat penghargaan. Jadi cari mentor, lihat jejak track recordnya si mentor itu, apakah dia benar tradingnya, apakah dia cuman hanya menjalani money game atau apa. Nah, dari situ kita bisa belajar. Setelah itu barulah kita mulai start dari modal kecil aja. Tapi sorry gue potong. Emang banyak ya mentor yang menjalani money game? Wah, banyak banget bro. Banyak banget. Jadi sebenarnya biasanya mereka ini adalah member get member. Jadi, member get member. Iya, jadi ibaratnya kayak misalkan gua ini, ayo masuk under gua. Nanti lu dapat 30% tiap bulan. Nah, itu kan berarti dia sudah menjanjikan setiap bulan ada profit yang 30%. Sedangkan yang namanya trading, yang namanya financial market itu nggak ada yang menjanjikan fixed income. Itu penting banget. Nah, disitulah yang biasanya orang-orang ini kejebak.
Oke. Ya sedangkan yang namanya bisnis trading, yang namanya trading itu pasti bisa loss guys. Sebenarnya apapun bisnisnya pasti bisa loss. Pasti ya? bisa loss. Jadi Pasti jangan bisa mindset lu main trading pasti untung. Iya. Kecuali lu kena money game. Bener. Karena emang menurut lu tidak ada ya yang Nggak ada. menjanjikan. Tidak ada. Misalnya kayak Ki, gua mau sebulan 50% dari pendapatan. Itu nggak akan mungkin. Nggak ada. Itu halu ya? Kalau itu halu, kalau ada seperti itu harusnya Bu Sri Mulyani udah naruh semua aset di Indonesia itu buat bayar utang negara. Iya sih. Karena kan orang banyak yang kena apa ya? Kena stereotip itu ya. Betul. Kalau trading pasti untung, Iya. forex pasti untung. Ya menurut lu gara-gara money game Gara-gara itu ya? money game ini. Jadi money game ini menjadi casingnya trading. Oke. Jadi dia mengcasingi si trading ini. Jadi Oke. mungkin dengan robot nih bisa profit konsisten, tapi ternyata ujung-ujungnya member get member. Member get member Iya, itu ya. betul. Padahal yang namanya robot kita memang bisa menghasilkan profit, tetapi pasti ada aja bisa loss. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya poin pembicaraan kita adalah kalau main trading pelajarin dulu. Iya, instrumennya apa yang mau Iya ditradingin. kan? Yang tadi bilang 5 itu. Iya. Dan yang paling penting adalah mindset lu ya jangan cuma menang mulu. Betul. Karena semua bisnis ya pasti ada loss dan Betul. win ya. Benar. Kalau lu pelajarin banget, winnya tuh ya pasti akan lebih, presentasinya bakal lebih oke lah Ya, ya. biasanya kalau kita sebagai trader yang paling penting itu adalah konsistensi. Jadi kita satu hari bisa dapat 1-3% itu udah bagus banget. Itu bagus banget. Itu udah bagus 1-3%. Itu udah bagus. Jadi 50% tuh halu. Halu kan? Ya, makanya gua ngajarin di option trading bisa nak. Hmm. Tapi lu cuma boleh cari 1-3% aja dari modal. Oke. Oke. Gitu. Makanya kan lu belajar, lu dalemin, ya akhirnya lumayan kan konsisten kan. Iya. Nah, masalahnya ketika orang terjun ke financial market, dia pengen trading ke instrumen apapun, mereka nggak mikir nih, duit yang gua taruh atau gua depositin, ini duit siap hilang nggak? Ngerti gue. Ada yang mungkin dari pinjaman online, ada yang mungkin buat uang makan sebulan. Iya, Nah, iya. itu yang nggak boleh. Itu jangan ya. Itu nggak boleh. Jadi ketika kita pengen terjun ke trading, itu memang duit yang kita depositan adalah uang yang siap hilang. Ibaratnya uang investasi ya, yang Iya. bisa win banget, Iya. untung banget, bisa loss banget. Bisa loss banget. Jadi lu tidak menjanjikan kalau main trading itu ya pasti menang. Nggak ada, ya. nggak ada. Emang nggak ada ya. Nggak ada. Jadi kalau mentor gua ngajarin itu adalah uang sampah. Oke. Sebutannya uang sampah. Nah, jadi uang sampah itu adalah uang yang tidak mengganggu ke kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari. Oke, kebutuhan Gitu. pokok lu lah Ya, intinya. contoh misalkan lu ada uang hidup misalkan 30 juta, gue punya uang nganggur 6 juta, nggak tahu mau diapa-apain, ya udah kalau hilang nggak apa-apa. Nah itu yang dijadiin buat Itu modal yang lu trading. mainin. Betul. Bisa jadi 50, bisa Iya. jadi amshot. Iya, udah itu dulu. Itu dulu stop di situ ya. Kalau Oke. udah di situ kita akhirnya tahu nih bahwa kalau trading ini memang nggak selalu untung. Oke. Tapi kalaupun kita loss, kita cuma hilang 5 juta itu. Oke. Nah, Oke. gitu Oke. konsepnya. Dan pengalaman lo itu adalah bermain dengan 10.000 US dollar Iya. menjadi 100.000 US dollar. gede banget lagi. Nah, gue pengen curhat juga nih. Sebenarnya di masa pandemi ini, karena kegiatan syuting, kegiatan manggung, kegiatan apapun itu gue berhenti, financial gue tuh sebenarnya tetap stabil, bro. Sebenarnya nih, karena saran dari lu juga. Betul. Gitu ya. Dan lu pernah bilang sama gue, Nat, kalau lu mau high risk, lu harus coba yang trading option. Iya. Cuman gue selalu ini sih menurut gue yang paling penting. Lu harus menyisikan uang lu dulu. Iya. Dan lu jangan berharap menang. Let's say penghasilan gue 40 sampai 50 juta. Iya. Ya kan? Gue masih sisihin 5 sampai 10 juta yang bukan penghasilan pokok gue nih. Betul. Ya kan? Nah, itulah yang gue pertaruhkan untuk main di trading option di Oak Street gitu loh. Jadi jangan misalnya lu pas-pasan lu hajar semua ya. Nggak bisa. Karena yang lu bilang tadi kan, bro, Betul. kalau misalnya lu main trading itu lu jangan cuma mikir menang. Betul. Dan jangan juga lu keluarin semua, begitu kalah lu amsyong. Betul. Itu kebanyakan. Iya. Makanya lu harus ajarin gue. Nah, sebenarnya gue itu nggak begitu punya masalah sama money management di trading ini. Iya. Yang gue ada masalah adalah gue tuh emosian, bro. Jadi kalau gue kalah, gue nggak tidur, gue sikat, ujungnya jebur. Yang dari udah segini turun lagi. Iya. Sebenarnya lu punya trik atau tips nggak sih buat Oke. menjaga psychological orang? Iya, jadi sebenarnya yang dialami Bro Onat ini sama juga seperti murid-murid gue yang lain. Oh banyak ya? Iya. Oh bukan Jadi- gue doang. Iya. Karena kan orang kan secara psikologikal kayak gitu ya. Betul. Kalau kalah hajar lagi, Betul. hajar lagi. Nah itu nggak boleh guys. Jadi
Kalau kalian udah disiplin dengan money management ya udah itu harus diturutin, nggak boleh dilanggar. Oke. Ya jadi kan gue ngajarin ke lu aturan udah bener nih, 1 hari cuman cari 1 sampai dengan 3% dari modal. Itu yang gue gak ngerti. Nah, tadinya gue maunya 50%. Nggak bisa. Itu nggak bisa ya? Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita trading option nih guys, Ya. kita cuma boleh nyari 1 sampai dengan 3%. Dan itu juga kita batasin. Maksimal kita boleh kalah itu di K3. Oke. K3 itu adalah kompensasi ketiga. Jadi ibaratnya lu sebagai seorang pemain basket handal, masa lu disuruh free throw 3 kali shoot nggak masuk, yang salah ringnya apa lu nya? Nah, yang salah kalau kata gue sih awalnya ringnya. Ternyata yang salah gue. Iya. Cuma kan secara psikologis kan kita pasti punya perasaan Betul. itu ya. Pasti penasaran lagi. Sampai itu salah ya? Itu salah, itu nggak boleh guys. Jadi kalau misalnya kita udah kalah, kita stop aja. Oke. Nah, jadi yang membuat psikologis trader ini terganggu itu karena mereka itu pengen profit cepat atau pengen mengembalikan kekalahannya. Jadi sifat dasar manusia itu nggak suka kalah. Nggak suka kalah. Iya. Benar. Sedangkan yang namanya kita bisnis, ada kalanya kita lagi turun, terus kita naik. Oke. Nah, kita harus terima itu di hari itu mungkin kita lagi kalah. Itu slow down dulu. Iya, ya udah kita stop trading, Oke. rehat. Oke. Nah, rehat Itu kalau menurut lu ngapain aja? Ya, Mungkin boleh. kita minum, nyebat, apa kayak pokoknya. Ya pokoknya melupakan kegiatan trading kita. Oke, itu paling penting secara psikologikal. Psychological. Oke. Nanti begitu mood kita udah baik, Hmm. dan kita baru analisa lagi apa sih yang membuat gua tadi kalah. Oke, berarti Tuh. lu rehat dulu, and then lu analisa dulu. Iya, apa Oke. yang membuat gua kalah? Apakah gua tadi karena mungkin patternnya nggak pas, indikatornya belum confirm, apakah mungkin karena gua buru-buru OP? Itu harus di-review lagi. Oke. Nah, setelah itu baru kita start dari open posisi awal lagi, bro. Gitu. Kalau gue sih enggak kemarin. Gue sikat terus aja. Nah, itulah. Endingnya ya bener kata lu. Iya kan? Amsyong. Nah, itu nggak boleh guys. Jadi kalau kalian lagi trading option, apalagi binary, kan kalian tahu kan kalau binary ini masuknya adalah financial betting. Betul. Dimana high risk high return. Bener. Ya salah nggak? Nggak salah. Sebenarnya kalau gue mana ya? Salah nggak sih? Kalau tipikal orang kayak gue tuh kayak gitu tuh. Gue pengen high risk gitu loh. Oh, nggak salah. Lu udah tahu. Karena ini high risk, berarti uang yang gue depositkan adalah uang yang siap hilang. Oke. Nah, itu nggak salah. Ibarat lu kan udah deal sama diri lu sendiri. Nah, yang salah ini adalah ketika orang ini nyemplung ke binary option, dia nggak tahu nih kalau uang yang dia depositkan ini siap hilang nggak. Oke. Nah, ibaratnya kayak orang ini, lu kalau kehilangan duit 100.000, lu sakit gak? Kalau kehilangan 10 juta, lu sakit gak? Nah, lu harus tahu dulu kapasitas diri lu. Oke. Itu Nah, paling penting tuh itu ya. paling penting. Jadi mau instrumen tradingnya apapun, sebenarnya yang salah itu balik lagi ke diri kita. Oke. Kita ini siap menerima kekalahan atau enggak? Oke. Kalau nggak siap, jangan sentuh trading. Jangan sentuh trading. Iya. Kalau lu nggak siap kalah. Jangan sentuh trading. Oke. Tetapi kalau memang ternyata kita bisa mengolah resiko itu menjadi profit, Ya. ya itu berarti adalah suatu kemampuan lah. Oke. Nah, itu bisa kita dalemin lagi. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan supaya lebih konsisten, ya itu tipsnya. Kalau loss, Rehat. jangan digas. Iya, lu pesen dulu makanan, Iya. istirahat, Benar. tidur yang cukup. Betul. Besok lu analisa. Benar. Jangan lu sikat. Jangan. Oke, itu satu. Itu satu. Yang kedua adalah lu harus analisa kembali apa yang membuat lu loss. Itu penting juga tuh. Itu ya? penting, karena Jangan main hajar. nggak boleh, nggak Kan bisa. kadang orang juga, kalau yang gue alamin sih adalah gue tuh mengadakan hoki. Wah, hoki nih. Kan ada tuh orang kayak gitu ya. Iya. Wah, gue lagi nggak hoki nih. Iya. Itu salah ya. Itu salah, itu nggak boleh. Berarti semua based on analytic ya. Analitik. Pasti setiap loss itu ada reasonnya. Ada reasonnya. Oke. Itu. Dan reason itu yang akan lo ajarkan ke gua. Yoi, Gimana betul. kalau lo ajarin sekarang? Langsung aja. Sikat. Yuk. Oke bro. Kemarin kan lu cuma ngajarin gua metode basic ya. Iya, betul. Sekarang gua harus nambah ilmu dong. Pasti dong. Biar gua kayak lo. Yoi, Ya. udah datang ke sini harus bisa. Jauh lagi. Ya, jauh lagi anjing. Jauh lagi. Ya kan? Oke. Apa metode yang pengen lo ajarin ke Iya, gue? jadi gini guys. Nah, kalau misalkan kita trading di binary option atau Yes. option trading, Yeah. ini biasanya tampilan platform trading itu banyak. Ada yang modelnya mungkin warnanya kuning, biru dan lain-lain. Nah, kali ini kan kita tradingnya di Oxtrade nih. Oke. Nah, kalau yang gue suka dari trading di Oxtrade kan karena keuntungannya yang gue bilang bisa 92%. 92%, Kalau yes. biasanya platform lain tuh cuma 80%, 83%. Oke. Nah, jadi di sini sebenarnya kita udah bisa untung, bro. Oke. Nah, kalau kita mau trading sebenarnya kita harus cari market-market yang pergerakannya ini bagus seperti ini. Oke. Nah, kita biasanya kalau trading kan lu biasa menggunakan indikator yang namanya Bollinger Band. Betul. Nah, lu gunakan Bollinger Band, periodenya itu biasanya kemarin kan lu
bikin 12 kan. 12. Nah, sekarang gue ganti 10. Oke. Jadi kalau misalkan trading biasain pakai Bollinger Band periode 10. Nah, Kenapa nggak 12? Kenapa 10? iya, karena 10 karena kita bisa melihat pergerakan 10 candle ke belakang. Oke. Jadi itu nilai rata-ratanya. Oke. Gitu. Itu paling the best menurut Itu lo paling ya? the best. Oke. Jadi buat nanti ya teman-teman mau belajar trading bisa mengaplikasikan metode ini juga. Oke. Nah, lalu setelah itu kalau udah dipasang Bollinger Band ya, kita butuh satu indikator lagi, Bro. Oke. Nah, ini namanya stokastik. Oke. Nah, ini stokastiknya kita taruh tapi nggak usah dirubah angkanya, Bro. Oke. Nah, kita pakai standar aja, apply. Nah, karena modal lu 32.950. Yes. Nah, hari ini kita cari uang sebat aja ya. Coba. Oke ya. Uang sebat Santai aja. dulu aja. Yoi. Aman aja. Nah, uang sebat. Nih. Cara baca marketnya begini. Kalau misalkan buat yang baru mulai trading atau mungkin baru pemula, sebenarnya gini guys. Kita kan bisa lihat nih, market ini kan biasanya ada 2 tren. Ya. Baik bull ataupun bearish, atau uptrend ataupun downtrend. Yes. Nah, kalau misalkan marketnya di atas garis tengah atau garis Bollinger Band, ini menandakan marketnya lagi keadaan uptrend. Oke. Nah, tetapi kalau marketnya berada di bawah garis tengah, berarti market itu dalam keadaan downtrend. Kalau di bawah garis tengah. Iya. Oke. Makanya sebenarnya kalau kita trading, kita harus ngikutin tren. Oke. Jadi kalau market lagi turun, ya kita turun. Oke. Market Tapi kan si market suka berubah-berubah nih. Nah, jadi karena market ini bergerak volatile, kita bisa lihat momentumnya, Bro. Oke. Nah, makanya kenapa banyak banget trader option ini bisa loss, karena mereka nggak bisa lihat momentum dan trennya. Oke. Nah, kali ini gue akan ajarin lu gimana cara bisa lihat tren Oke. dengan sangat mudah. Nah, sekarang lu bisa lihat nih, kalau dia berada di garis bawah, berarti trennya lagi Turun. Nah, kalau Oke. di atas, Naik. nah Oke. sekarang trennya lagi Antara turun dan naik. di bawah, berarti Sorry. Kalau kayak gini tuh lebih menjurus ke bawah. ke bawah, turun Oke. kan? Nah, Oke. ketika market ini lagi turun dan naik, dia akan bentuk pola, Bro. Oke. Nah, polanya ini seperti badan dan kepala cangkul. Oke. Nah, ini yang disebut dengan badan cangkul, Bro. Badan, ini adalah kepala cangkulnya. Oke. Nah, Oke. ini sama juga nih. Kalau dia lagi uptrend, nah ini kan badan cangkul, ini kepala cangkulnya. Oke. Nah, ini badan, ini kepalanya. Nah, harusnya kalau dia trennya kuat uptrend, dia harusnya bikin badan lagi dong. Nah, ternyata dia patah, Bro. Berarti dia akan turun. Iya, trennya berubah. Oh, ngerti gue. Nah, disinilah pemula ini nggak tahu gimana cara baca market. Oke. Nah, sekarang berarti kan ini udah mulai uptrend lagi nih. Badan, kepala, badan, dan dia turun lagi nih. Turun lagi. Badan lagi nih. Oke. Ini kepalanya. Oke. Terus ini mulai balik lagi. Dia badan, kepala. Nah, sekarang berarti ini badan dan dia harusnya bakal jadi kepala dulu. Nah, ini gue Iya. yang agak tricky menurut Betul. gue ya. Nah, di sini sebenarnya nanti di detik 31 kita bisa buka posisi atas. Nah, Oke. kita lihat dari stokastiknya, kalau dia menyilang, kita bisa membuka posisi atas, Bro. Kalau dia menyilang. Kalau dia menyilang, kalau Oke. dia nggak menyilang, kita bisa ngikutin tren untuk turun dulu. Oke. Nah, karena modal lu 32.950 juta, Ya. 32 juta ya. Nah, kita bisa start dari 100.000 aja. Oke. Nah, Oke. dari 100.000. Nah, ini detik 31 kita buka posisi bawah dulu ya, Bro ya. Oke. Nah, kita main atau trading di market Euro Kanada. Oke. Nah, presentasi 90%. Kenapa Kanada, Bro? Kenapa nggak Zimbabwe? Nggak Karena bisa ya? PR-nya nggak ada, Bro. Oh iya, oke. Terus. Nah, di detik 31 kita buka posisi ya, Bro ya. Oke. Nah, kan kemarin kan udah gua ajarin detik 31 kita Betul. buka posisi. Nah, kita bawa nih. Nah, sebelum kita tahu dia win atau loss, kita bisa lihat transaksi historinya di sini. Oke. Di riwayat si Riwayat tradingnya transaksi, ya. Oke, betul. oke. Nah, di ini waktu kita 51 detik lagi. Oke. Nah, kali ini kita trading di waktu 1 menit, Bro. Oke. Sebenarnya bisa nggak kalau kita mau main 2 menit, 3 menit? Bisa, Bro. Ini bisa diganti waktu, Bro. Oke. Ini Tapi kenapa lo menganjurkan 1 menit? Ya, karena kita lagi live. Oh, oke. Kalau Betul serius nih, Bro. Oke. Ya, karena kita lagi live. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita profit, berarti kita akan mendapatkan 92.000, Bro. Oke. Kalau kita loss, kita kehilangan 100.000. Oke. Nah, menurut ini bakal profit nggak? Profit. Profit. Oke. Kenapa? Karena ada lu. Karena ada lu. Iya, benar. Ya kan? Nah, ini oke. kita auto profit nih berarti nih. 17 detik lagi ya. Oke. Nah, kalau dalam waktu 14 detik ini ternyata kita win, kita dapat 92.000. Ribu. Nah, Oke. itu 90%. Nah, inilah yang kenapa gue bilang binary option ini atau option trading ini adalah forex yang dipercepat. Oke. Nah, biasanya kalau kita trading forex itu kan bisa membutuhkan waktu berjam-jam. Oke. Tapi binary option enggak. Nah. 1 menit cuan. Makanya lu bilang ini high risk. Iya. Cepat tapi high risk. Betul. Oke. Nah, kita profit ya. Oh iya. Iya.
Lu pakai dukun ya? Ini pakai analisa saya tadi, Bro. Jadi oke. kalau ini adalah badan, nah ini sekarang kepalanya, Bro. Nanti dia setelah dia nyentuh garis tengah, biasanya dia akan mengalami koreksi. Oke. Dia akan bikin badan lagi. Oh, ngerti gue. Polanya berulang-ulang terus sebetulnya. Jadi pola ini akan berlangsung seperti ini Iya. apa sometimes dia berubah? Nah, dia akan mengikuti trennya dulu. Jadi begitu dia ternyata kembali lagi di atas garis tengah, trennya berubah berarti artinya. Oke. Oke. Nah, itu dia. Nah, kalau kayak keadaan seperti ini, apakah kita boleh buka posisi nggak menurut lo? Nggak. Kenapa? Gue masih kurang mengerti trennya nih. Ya, betul. Karena kita masih nunggu dia bikin kepalanya dulu. Kepalanya dulu. Betul. Nah, nanti di detik 31 kita bisa ngikutin buka posisi atas lagi dulu. Oke. Nah, kita buka Oke. atas. Nah, kita siapin kalau misalkan ini loss, siapin kompensasinya berarti di 350.000. Oke. Nah, biasanya gua kali 2,5 kali Oke. dari open posisi yang pertama Betul. gitu. Oke. Tapi biasanya tebakan lu atau analisa lu selalu bener, Bro. Iya. Oke. Ini auto profit lagi nih. Oke. Ya, Oke. Ini mau nyari uang sebat udah dapat. Udah dapet nih ya. Jadi Main dari kita udah dapet hampir gope nih ya. Yoi. Kalau dapet ya. Kalau dapat ini ya. Oke. Ya, ini kalau dapat 92 kali 2 nih. Oke. Lumayan nih. Oke. Ya, pasti Bisa beli profit martabak pecenongan kita Bisa, nih ya. bisa Oke. beli. Jadi Ini yang menurut tuh tidak diketahui oleh para pemula ya. Betul. Dia main sikat, Iya, sikat. benar. Tuh, Oke. terbang kan. Ya kan. Bener kan? Pesan martabak lagi. Ya? Yoi. Oke. Tapi ini emang harus kita akui ini tuh high risk ya. Benar. Gampang kalah, gampang menang. Betul. Oke. Harus benar-benar kita mempelajari trennya. Yes. Makanya kalian jangan sembarangan. Gitu. Kalau pengen trading di option trading harus benar-benar tahu. Nah, ini kita udah dapat 92 kali 2 tuh. Oke. Ini lumayan banget. Yoi. Oke. Oh, kalau gue tuh kemarin mainnya based on feeling sih, bro. Nah, itu nggak Bukan boleh. Itu nggak boleh. Nggak ya? boleh. Kan gue udah kasih modul ya. Oke. Tapi masih lu gas lagi. Nggak boleh. Oke. Ya. Oke, nah ini kalau misalkan kita udah profit, jangan lupa angkanya diganti jadi open posisi kita yang pertama lagi. Oke. Ya, karena biasanya nih trader pemula, mereka tuh lupa ngeganti angkanya. Jadi yang keklik tuh 350.000. Terus aja. Ya? Iya, jadi begitu loss, dia bingung gimana nih cara ngatasinnya. Oke. Nah, itu yang salah. Oke. Oke, ini kalau satu kali lagi profit, kita stop ya. Stop ya. Udah Oke. dapat uang makan malam, uang sebat. Uang sebat udah. Udah dapat. Tapi minum belum, bro? Oke. Satu lagi deh. Satu ya. lagi ya. Siap. Oke. Nah, kalau keadaan market kayak gini, menurut lu ini masih kuat naik atau turun? Ini juga tricky. Naik kali ya? Masih naik ya. Oke, Masih gua naik. buka posisi atas. Oke. Nah, kenapa naik? Karena dia bandnya kebuka, bro. Oke. Jadi begitu bandnya kebuka, Hmm. berarti marketnya cenderung untuk kuat naik. Oke. Kalau band ini kebuka, Iya. cenderung untuk naik. Iya. Nah, sekarang kalau gue balik, kalau yang cenderung untuk turun, Nah, biasanya bandnya ini akan nutup kembali, bro. oke. Gitu. Nah, ini kan Oke. dia mulai nggak kuat nih. Hmm. Mulai nggak kuat nih. Nah, Iya, iya. ini kita antisipasi, bro. Jadi kita antisipasi sebelum ini waktunya habis, kita udah siap-siap kompensasi. Nah, Oke. kita siap-siap kompensasi nih. Nih waktunya 24 detik lagi. Oke. Ini harusnya sih profit ya. Harusnya ya. Oke. Nah, biasanya kalau gua sama tim gua bantu tim, bro. Biar dia naik. Oke. Jadi itu teknik tiup, bro. Nah, itu dia. Orang bilang, makanya kenapa orang suka bilang trading binary option tuh judi, gambling. Itu banyak banget yang ngomong. Mereka nggak tahu tekniknya aja. Oke. Nah, buktinya kita profit 3 kali. Berarti kita minum hari ini. Minum. Minum. Tos dulu. Ini 3 kali main loh 3 ya. kali. Berarti ini bukan masalah hoki. Bukan. Ini yang lo bilang analitik. Iya. Oh. Itu adalah oke. skill. Oh, ngerti gue sekarang. Ya. Oh, berarti gue tuh kemarin itu kan hoki ya. Oke. Tapi hoki itu kan tidak selamanya ya. Benar. Oke. Makanya sekarang lu belajar live langsung dari gua, lu tahu gimana cara menganalisanya. Oke, sekarang gue punya satu pertanyaan buat lo. Ya. Menurut lo yang paling tricky dan susah ditebak kalau lagi grafik yang ngapain? Ya, jadi begini. Kalau tadi bilang badan cangkul, Ya. karena ini kebuka. Nah, Nah. yang paling susah ditebak tuh apa? Ya, kalau kita trading, ketika marketnya ini keadaannya begini, bro, datar. Nah, ini yang disebut dengan market sideways. Market? Sideways. Oke. Dia pergerakannya datar. Jadi dia nggak menunjukkan arah tren mau naik atau turun. Betul. Nah, kalau kita lagi trading ketemu market yang dia tektok begini, kita hindarin aja. Hindarin, ganti market. Nah, kita ganti market bisa, terus kita bisa pindah ke mungkin ke kripto Ke kripto, kemana. oke. Nah, cari market yang pergerakannya lebih stabil.
Oh. Begitu. Karena pas kemarin gua main, gua sering ngalamin tuh, bro. Ini nggak boleh. Datar-datar gitu tuh. Nah ini harus dihindarin. Jadi buat pemula, biasanya kenapa pemula bisa kena? Karena mereka nggak bisa ngebaca trennya nih. Oke. Kalau dia udah lihat nih sebenarnya harganya nih dibalik-balik lagi di atas, di bawah, di atas, di bawah, dia udah harus rehat, bro. Oh, itu yang lo maksud ya. Iya, dia harus Jangan rehat. gambling dan bla 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 ya. Jangan. Oke. Begitu marketnya bikin di atas garis tengah lagi, bikin kepala lagi, ini baru kita ngikutin trennya. Oke. Oh, ngerti gue sekarang. Ya, makanya sebenarnya kalau kita trading, yang paling baik adalah follow the trend. Follow the trend. Trend is your friend. Trend is your friend. Ya, ibaratnya lo bawa mobil, arahnya ke sini semua, lu lawan, dimarahin orang nggak? Marahin dong. Iya, sama kayak trading juga. Oh, ngerti gue. Kita harus ngikutin kemana. Oke, arahnya. itu kan yang enak ya. Iya. Kalau yang nggak enaknya kan yang tadi bilang ya. Betul. Kalau misalnya trennya datar, Betul. itu kan bikin orang pemula confusing kan. Betul. Jadi dia menebak. Betul. Jadi Semakin salah menebak, makin ininya kena nih. Kena. Tebak lagi ah. Iya. Tebak lagi ah. Betul. Itu sebenarnya makin amsyong. Makin amsyong. Saran lu mendingan kalau lu udah nggak bisa nebak sekali 2 kali, Stop. Makan martabak. Iya. Stop. Mendingan ya, stop. Stop aja. Oke. Atau ganti ke yang lain, kripto. Betul. Benar. Cari market lain. Cari market lain. Iya. Oke. Itu sih yang menurut gue lumayan tricky ya, dan Yoi. orang banyak yang nggak tahu ya. Benar. Jadi main tembak aja. Nggak boleh. Ini ganti tembak aja. Nggak boleh. Itu nggak boleh ya? Itu nggak boleh. Oke. Oke, mantap ya, udah profit ya kita ya. Cakep. 3 kali profit guys. 3 kali profit sih udah lumayan. Oke ya. Tanpa kompensasi. Gokil. Nambah kan saldo gue. Yoi. Gokil. Ini ilmu gue banyak banget nih. Banyak banget. Kayaknya gue harus 2 minggu sekali dibikin konten. Boleh. Ini kan belum semua ilmu yang lo keluarin dong. Belum. Oke. Masih banyak ilmu yang bakal bisa gue pelajari. Bisa gua sharingkan ke lu dan lu bisa aplikasikan buat tradingan lu jauh lebih Oke, baik. jadi kan sekarang gue masih mencoba trading option. Iya. Oke, menurut lo sebagai pemula yang hampir mau naik level, Iya. trading apa lagi yang menurut lu sarankan kepada orang selain Iya. option ya? Karena Jadi, kan kalau option orang mikir gini, ada yang bilang gambling, Iya, ada yang bilang high risk. benar. Menurut lu apa lagi yang lu sarankan? Mungkin bisa diversifikasi ke aset kripto. Jadi Oke. nabung kripto. Itu tekniknya beda lagi. Itu tekniknya beda lagi. Jadi kalau kripto itu ada 2 sistem. Oke. Itu ada spot atau futures. Kalau futures itu kita bisa melakukan pembelian, penjualan sama kayak begini. Oke. Bedanya kita menggunakan leverage. Oke. Leverage itu faktor pengalih. Oke. Nah, tetapi kalau spot biasanya kita berdasarkan persentase aset tersebut. Oke. Contoh, lu beli Bitcoin di harga 800 juta Oke. dan dia naik ke 900 juta. Ya. Berarti ada profit dong, di Ya. atas 10% dong. Oke. Nah, uang yang lu depositkan, lu investasikan, ternyata naik 10%. Berarti lu dapat uang dari yang lu depositkan 10 juta itu. Nah, jadi diversifikasi. Nah, gua selalu mengajarkan kepada murid-murid gua, ketika kalian profit dari option trading, Ya. duitnya itu di withdraw. Dipindahin ke kripto. Dia berkembang lagi. Oke. Nah. Lu investin lagi di kripto ibaratnya. Iya. Ya? Oke. Nah, Jadi- gue juga punya satu pertanyaan lagi nih. Apa yang membuat kita harus bermain di Oxtrade selain 92% keuntungannya? Iya, jadi dibanding dengan yang lain kan banyak nih ya. benar. Jadi sepanjang sepengalaman karir gua trading, Ya. gua lihat seluruh Ini review jujur ya? ya Review jujur, ya. seluruh platform gua lihat Ya. kebanyakan platform trading itu persentasenya kecil. Oke. Nah, kita ini kan sebagai trader, kita pengen uang kita aman. Ya. Terus kita pengen withdraw ini nggak dibatasin. Oke. Terus kita pengen presentasinya juga gede. Lu ibaratnya lu pedagang nih. Lu lebih suka dapat mau jualan buah, barangnya itu modal udah mahal atau lebih murah? Oke. Nah, kenapa gue di offset? Karena persentase keuntungannya bisa sampai 92% bro. Kalau yang lain? 83-80%. Oke. Terus yang gua nggak suka juga biasanya kalau di platform-platform lain itu withdraw itu dibatasin. Seperti? Contohnya Contohnya. kalau withdraw itu cuman 1 hari bisa 40 juta doang. Kalau di Oxtrade? Bisa sampai 500 juta. Wow. Nah, withdraw gue yang terakhir adalah 100 juta di Oxtrade. Dan itu cair dalam waktu 30 menit. Sumpah lo? Sumpah. Mau lihat historinya? Bisa. Coba kita lihat. Oke. Karena kalau gua kan masih bermain Ya, kecil ya, oke. belum bermain ratusan ya. Nah, ini gue lockout dulu ya berarti Oke. akun lu ya. Oke. Nih jangan lupa di withdraw duitnya ya. Oke. Nah, saat ini tuh akun gue udah 123 jutaan. Yes. Nah, kemarin gue udah withdraw 1 juta. Oke. Jadi saldo gue nih dari 50 juta akhirnya udah tembus sampai 300 jutaan. Oke. Gue udah withdraw. Kalau itu gue nggak heran, karena lu suhu ya. Ya, nah ini kalau orang-orang biasa lihat di riwayat transaksi atau penarikan. Yes. Nah ini masuk ke rekening gue sendiri, riwayat transaksi.
Nah tuh penarikan dana 100 juta masuk. Oke. Nah, Jadi ini yang lu bilang keunggulannya Oxtrade daripada yang lainnya. Betul. Karena yang lainnya suka susah narik ya dalam tanda Susah kutip ya. narik. Oke. Kalau lu satu hari tuh withdrawnya dibatasi. Nah yang gue suka dari Oxtrade tuh mereka fair. Oke. Mereka bisa bayar kita kalau kita cuan gede, mereka bayar. Oke. Nah ini sepanjang gua trading nih histori transaksi, gua nggak pernah yang namanya kesulitan withdraw. Oke. Ini gua lihat nih semua penarikan dana ya. Nah lu lihat deh tuh penarikan dana gua tuh. Oke. Nah ini total udah hampir 300 jutaan. Oke. Nah ikut turnamen juga karena Oke. gua sering menang turnamen, gua nggak boleh ikut lagi. Kan tadi lu ceritain di off cam ya. Karena lu udah saking handalnya Iya, jadi nah emang ini- nggak boleh ya. Tuh. Biar fair dong. Ya biar fair. Oke. Nah ini kalau misalkan broker yang paling penting tuh kalau menurut gua itu yang penting kalau kita win kita dibayar. Oke. Kita loss silakan ambil duit kita. Oke. Gitu, itu yang paling penting. Oke. Nah kebanyakan platform-platform lain tuh mungkin kebanyakan withdrawnya ditahan-tahan, dibatasin. Lu bayangin, lu masa mau narik uang lu tapi dipersulit? Itu kan nggak boleh harusnya. Iya. Nah, tetapi di Oxtrade lihat 100 juta masuk. Kalau lu ngikutin story gue sebelumnya, followers gue lihat kita trading sama-sama, trabar bareng-bareng, withdraw juga sama-sama. Oke. Gitu. Oke. Nice. Kan? Nice. Oke, ini buat teman-teman. Iya. Buat teman-teman yang pengen kayak gue, karena gue juga basicnya nggak begitu intuit ke trading sebelum ketemu lo, Iya. ya kan? Jadi gue ini bener-bener gak bohong, gue cukup tertarik karena emang pandemi juga. Yoi. Gue bakal kasih lo di description box gue kalau lo pengen gabung dan belajar sama suhu gue. Dan tapi lagi-lagi ya, gue tidak menjanjikan pasti untung, Iya. tapi lo bisa sama-sama belajar Belajar. sama gue dan suhu Iya. zero Zeroski. karena emang dari handal loh. Nanti gua kasih insert apa kehandalan dia. Jadi terima kasih banyak. Thank you Om. Thank you. Ya. Pokoknya Thank you. jangan pelit-pelit ilmu sama gue ya. Siap, aman. Jadi kalau belajar gue bakal kasih di description box. Oke? Peace.